Kalau dari masalah kita sebagai pemula gitu, kapan harus berapa jumlah yang harus kita pelihara gitu. Nah, anu bagus itu yang bagaimana? Yang tipis, lancip. Nah, lancip. Nah, contoh akan seperti ini. Bagaimana kita bisa menciptakan? Betul. Sependapat. Proses kita, bukan hasil proses orang lain, bukan membesarkan nama besar orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng anjing naraya. Mudah-mudahan dina waktu ieu urang dina kesehatan, aya dina kelancaran, dina segi bisnis, dina segi pekerjaan, dina segi padamelan. Mudah-mudahan rezeki kita kedepannya selalu berlimpah dan selalu mengalir bagaikan air ya, meskipun kecil. Ayeuna abi bade edukasi dikit ilmu tapi banyak bermanfaat ya, khususnya bagi para peternak, khususnya ternak domba Garut. Kenapa saya bilang ini jangan dilewatkan ya, karena ini obrolan daging semua, khususnya bagi peternak domba Garut ya. Ini daging semua obrolannya, karena kita akan ngobrol atau akan berbincang-bincang dengan tokoh yang sudah berkecimpung di dunia domba Garut lebih dari 20 tahun. Jadi pahit, manis, asam, kesel ayah sadayana pokoknya mah dinya komplit pokoknya mah terus ngalamannya. Ya lokasinya di Cianjur. Ya, alhamdulillah beliau mempercayakan bahwa salah satu pejantannya ngambil dari saya. Jadi bagi para peternak domba Garut, khususnya bagi para pemula, bagi yang ingin pejantan yang produktif dan yang bagus tampilannya ya dari segi genetik, silakan dihubungi nomor saya ya yang tertera di layar handphone Anda. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share juga teman-teman, mudah-mudahan channel ini terus bermanfaat ya, terus berkembang. Dan jangan lupa mampir ke Instagram Bibilintik Farm, TikTok Bibilintik Farm, dan Facebook Bibilintik New. Kita langsung ke narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Bapak siapa? Pak Haji Wawai. Pak Haji Wawai Di Cianjur. Pak besar orang Sunda mah kumahanya itu hanya pemula. Tokoh pemulanya beda. Pemain muka lama. Pemain muka lama gitu. Pemula. Ini memang diakui di dunia domba Garut itu beliau itu memang udah lama ya. Jadi saya mau gali ilmunya ya bagi para subscriber Bibilintik yang ingin memulai beternak, silakan. Ini menggunakan pakan murni atau pola dengan sistem tradisional. Iya, betul. Tradisional. Kembalikan ke alam. Dikembalikan ke alamnya. Pak, Badenaros. Iya. Upamitina pemula kena sabara ekor supaya si ternak eta janten penghasilan, tidak sampingan gitu. Iya. Karena kenapa saya tanya ke situ? Karena sekarang banyak jadi korban PHK, ya kan? Jadi beliau atau pensiunan, jadi beliau bingung mau kemana. Yang akhirnya mungkin salah satunya bisa menjadi pilihan nih di dunia ternak. Menurut Bapak, berapa ekor dan harus seperti apa dulu yang harus diambil? Langkah mana yang harus diambil pertama? Assalamualaikum, yang terutama untuk semua pencinta domba Garut. Pokoknya kita tetap semangat gitu. Yang paling utama itu karena kita dasarnya hobi dulu. Hobi dulu, betul. Suka dulu ya. Biar kita bisa mencintai ya. Bisa mencintai pekerjaan yang akan kita hadapi kan gitu. Nah, kalau dari masalah kita sebagai pemula gitu, kapan harus berapa jumlah yang harus kita pelihara gitu. Nah, itu sebetulnya kita sesuaikan dengan budget kita dulu. Yang dianggarkan. Kita mau larinya ke breeding atau larinya ke fattening. Nah, atau bahkan itu. trading. Nah, itu. Jadi bertanya ini yang mana dulu nih? Yang breeding dulu atau yang gimana dulu? Biasanya sih kebanyakan secara umum di dunia breeding. Oke. Ternak ya. Kalau di dunia breeding kita bisa nyicil sebetulnya. Bisa nyicil. Nah, sebenarnya kalau kita udah memahami bagaimana cara perkawinan dengan sistem koloni gitu, kita 5 ekor dulu
5 ekor betina, 1 ekor pejantan. Nah, nanti kita pelihara sampai 5 bulan sampai ada tanda-tanda kehamilan. Nah, setelah itu di mana mau melahirkan, kita harus menyiapkan 5 ruang, 5 kandang untuk proses melahirkan. Kandang bersalin. Kandang bersalin. Nah, setelah kelihatan betul-betul kehamilan muncul, itu kita yang 5 ekor itu kita pindahkan. Yang setelah di koloni tadi? Yang setelah di koloni itu selama 5 bulan. Dan kenapa bisa disebut nyicil? Nanti kan jantannya nganggur. Kita beli lagi 5. Jadi pembelian itu minimal 5 bulan. Betul, per 5 bulan. Per nanti 5 bulan. Per 5 bulan beli gitu. Awal pertama kita beli 5 ekor betina, 1 ekor pejantan. Nanti kita kolonikan sampai terjadi suatu kehamilan, ya, satu kehamilan. Setelah terjadi kehamilan, otomatis koloninya nggak ada, gitu ya, pejantan nganggur. Kita beli lagi 5 ekor. Nah, 5 ekor nanti setelah 5 bulan kemudian ini hamil, yang ini udah gede, udah melahirkan, udah menyusui kan? Udah menyusui. Itu udah menyusui. Udah siap kawin lagi? Udah siap belum, masih menyusui. Kan itu setelah 5 bulan yang pertama tadi. Terus kan dipisahkan itu berarti lahiran. Ini menunggu 5 bulan lagi berarti itu kan udah 5 bulan berarti udah siap kawin lagi. Kan menyusui 3 bulan. Betul. Tapi kita prosesnya gitu biarkan si induknya sehat dulu. Pemulihan. Nah, pemulihan. Nanti ini 5 bulan ini, gitu 5 bulan ini kan udah hamil lagi. Dalam konteks 3 bulan itu udah kelihatan 3-4 bulan itu udah kelihatan lagi. Nah, itu dipisah lagi. Jadi harus menyediakan kandang bersalin itu 10 ruang. Setelah itu ini kan nganggur lagi. Nah, kita beli lagi. Berarti nyicilnya itu 3 periode. 3 periode. Nah, betul, 5 ekor per 5 ekor per 5 ekor. Jadi kita bisa di akhir itu bisa jumlah modal pertama itu 15 ekor betina, 1 ekor pejantan. Oke, itu berlaku untuk para semua pemula atau dengan budget yang terbatas? Budget yang terbatas. Budget yang terbatas. Betul. Ya. Nah, dan kita pembelian bibit apakah harus berpindah-pindah tempat atau dari satu orang itu aja gitu loh? Dari pembelian intinya begini, intinya pembelian bibit itu tidak harus tertuju pada seseorang. Boleh bebas. Yang penting kita tahu silsilah darah ini bukan berarti begini ya, bukan berarti oh ini darah pejantan bagus atau ini darah apa kemurniannya gitu. Ya mungkin. Ya betul. Tapi yang paling utama tidak sedarah dengan bapaknya gitu. Jadi jangan sampai kita beli bapaknya, anaknya juga dibeli terus untuk di breeding di kita. Jangan. Gitu. Nah, itu yang paling utama itu yang tidak boleh sedarah. Takutnya seumpama tertuju pada satu orang gitu akan sedarah dengan bapaknya yang kita beli gitu. Pak, nah, untuk para pemula nih, apakah dunia tadi kan dari segi pembibitan, dari segi populasinya. Betul. Nah, apakah dari segi prakteknya, dari segi pelaksanaannya itu si pemula ini butuh mentor atau tidak? Sebetulnya kalau dia belum menguasai ya jelas kalau masalah narasumber. Seberapa penting dari narasumber atau si mentor itu buat si pemula ini? Ya buat si pemula ya jelas 100%. Kalau dia tuh belum mengetahui dasarnya, gitu jelas 100%. Berarti pembelian bibit itu jangan cuma hanya beli jual, hanya jual beli gitu. Jadi tanpa ada ilmu yang dibekalinya. Betul. Nah, begitu. Berarti carilah penjual yang bisa sekaligus mentoring. Betul. Mengarahkan, membimbing sampai dia berhasil. Ke penjualan begitu. Seperti itu. Jadi banyak sih sebenarnya penjual ya. Banyak. Tapi yang sekaligus membimbing, yang sekaligus mentoring apalagi sampai berhasil itu jarang ya. Jarang. Nggak ada. Karena apa? Kadang-kadang kan
ada yang pelit ilmu, ada kepentingan tersendiri, gitu ya. Dalam kepentingan sendiri itu biasanya yang begitu itu, tidak ada seorang jenderal yang membukakan strategi perangnya, gitu. Tidak ada chef yang memberikan resepnya. Karena takutnya dia yang untung. Padahal yang paling utama itu keberkahan. Keuntungan itu kita mah hanya kewajiban untuk berikhtiar. Tapi masalah keuntungan mah hanya yang di atas. Rezeki. Masalah rezeki mah itu. Nah, takutnya kadang-kadang orang yang menjual itu takutnya tersaingi, gitu. Berarti gitu. dari hatinya tidak plong ya? Iya. Ada rasa takut. Iya, gitu. Rasa kasihan, gitu. Kalau pembelian bibit itu, Pak, bagus di kandang langsung atau di tempat umum? Misal, mohon maaf, pasar atau pasar-pasar buat breeding ya. Ini buat breeding apa? Lebih baik di pasar atau di kandang? Di kandang. Saya sarankan kalau diri kita tidak memahami ciri-ciri betina yang bagus, bibit yang bagus, lebih baik langsung ke kandang. Jelas dia belum memahami, Pak, karena kan pemula. Tadi namanya juga pemula gitu. Ya harus ke kandang. Karena kalau di kandang itu setidaknya dia si pemula itu mendapatkan suatu arahan, asal ya yang gimana dulu penjual di kandangnya juga kan, gitu ya, gitu, yang memang betul-betul terbuka, yang betul-betul memang ingin memajukan para peternak, peternak pemula gitu, ingin mengembalikan Indonesia itu bahwa slogannya kan tanahnya agraris ya. Iya, betul, agraris. Jadi lebih ke pertanian dan ke peternakan ya Indonesia itu. Oke. Mungkin itu dari segi manajemen atau dari segi awal mula kita apa yang harus dilakukan yang ternak. Nah, sekarang kita lanjut ke bibitnya yang seperti apa yang harus dipilih. Apakah harus bagus dari penampilan, ya kan? Apakah harus bertanduk, kita kan? Atau yang tidak bertanduk, ya dan sebagainya. Nah, kita langsung terjun ke kandangnya. Cuma sebelum kita lanjut, sayang. Nyai lebar, besing tiis manten, orang tuang heulanya. Makan dulu. Siap. Setelah makan kita lanjut ya. Setelah makan kita lanjut ke ternaknya langsung ya, kita praktek. Kita break dulu, kita makan dulu. Hatur nuhun, enggak? Kan gitu ya. Nuhun. Iya, belang sapi. Tanduk bulat gitu. Anak mah sambung ya. Anak mah sambung. Memang kalir ya dikawin ku sambung. Tapi belum tentu ini bagus. Karena posisi tanduknya keluarnya bulat, jadi nggak benggul gitu. Jadi acan katinggalnya. Nah, udah jelas upamanya anu ngabenggul kieu dah jelek. Sebetulnya anu bagus itu anu yang bagaimana? Yang tipis, lancip. Nah, lancip. Nah, contoh akan seperti ini. Nah, ini domba bagus, dikawin sama putih, ini lancip. Nah, apa komodi upami marek-lekannya si tanduknya. Nah, itu posisi tanduk subur. Gitu. Nah, lancip seperti ini udah jelas, udah bagus. Nah, ini udah benar, gitu. Udah benar. Waktu keluarnya lancip, induknya seperti ini, gitu, dikawin sama sambung. Nah, anaknya jadi sambung lancip. Ya teh danten dulu kan? Danten. Oh. Danten. Ini baru usia 2 bulan. Gitu. Ini baru usia 1 bulan. Iya, Abi main punten, Abi pada rekanya, debaknya. Iya kan anak tunggalnya. Tina bibit C. Ya. Kemungkinan kan AB naiknya. Kemungkinan karena A, karena B itu naik. Minimal jadi B. Bukan masalah ukuran bobot mah, bukan dari betina kecil atau jantan kecil, bukan. Pakan. Itu mah kalau anak tunggal pasti di B atau di A. Oh. Gitu. Tah. Jadi kakirangan anak-anak tunggal kan hiji, tapi kelebihan anak bisa. Dia pasti lebih unggul dari segi daging aja dulu.
Ya. Iya, gitu atuh. Udah jelas gitu. Soalnya dari segi logika aja nutrisinya dia tidak berebut. Jadi cukup terpenuhi, Cukup full terpenuhi gitu. nutrisi. Nah, itu seperti itu. Sependapat sih. Nah, Soalnya abi oge itu anu anak si Mandala teh nya eta anak hiji dulu. Anak hiji itu bibitnya emang C. Tidak cuman ada kekurangannya, bibitnya tidak memunculkan produktif dari segi tanduk. Nah, gitu. itu makanya kayak tadi yang saya bilang, clearnya udah benar tapi belum tentu tanduknya betul bagus. Jadi yang dicari mah harus bisa pembuktian. Oh, ini biang cetak atau ini bukan biang cetak. Itu harus pembuktian dulu. Berarti jadi kalau nggak bisa ngomong istilahnya, ini saya jual bibit biang cetak. Kalau bawa bibit biang cetak, harus bawa buktinya dulu. Harus bawa anak. Nah, itu contohnya seperti itu. Gitu. Kemarin juga saya sih udah ambil salah satu bibit ya. Dari induknya warna hitam, anaknya sambung. Ya mudah-mudahan sih ya. Cuma mohon maaf belum saya review ya. Jadi belum saya review dan mudah-mudahan tidak akan pernah saya review dulu sebelum dia mengeluarkan anak terbukti dari dia itu segi tanduk. Cetak, dari segi tanduk, dari segi warna baju, bulu, warna bulu. Itu masalah ukuran kecil atau besar mah itu mah kalau anak tunggal biasanya itu ukuran akan di B full atau di A kan gitu. Tapi kalau anak lebih daripada itu paling mentok-mentok itu di ukuran B gitu. Berarti memang sesanya dengan milari bibit cetak teh jadi sanes ku carios. Ya susah, kubukti. Jadi buktos. Jadi kedah kubuktos ya. Nah, enak gitu. Anu jelas nama. Makanya kenapa nomor garut itu mahal. Tapi kenapa? Banyak orang yang jual bibit, ya juragan nih. Banyak orang yang jual bibit, ini biang cetak, ini cantik, ini apa gitu ya, gitu. Semua pendekar-pendekar di domba sama atuh, biang cetak mau disumput, mau diicalan, tak gitu. Logikanya gini, tidak akan ada orang jual pabrik, pasti dia jual produknya. Dan tidak ada seorang jenderal pun membongkar rahasia perangnya. Itu ingat tuh, betul gak? Tidak ada chef yang memberikan resepnya ke orang lain. Nah itu. Nah ini baru 1,5 bulan nih. Kelas A. Tanduknya tipis, udah bagus. Bentuknya udah bagus. Gitu. Ini bibit-bibit pilihan semua di sini. Nah. Kadang-kadang ada yang bertanduk, jadi bukan patokan masalah betina itu bertanduk bisa mengeluarkan tanduk bagus atau gimana gitu, enggak gitu. Tapi bukti sekarang kayak ini nggak bertanduk, itu nggak bertanduk gitu, ini juga nggak bertanduk gitu. Itu akan seperti itu. Nah, jadi memang kesimpulannya seperti ini sih ya, yang saya tangkep ya, yang saya cerna, si indukan itu memang ketika dia bertanduk itu enak dipandang, tapi belum tentu dia mengeluarkan anak yang bagus. Nah, di sini kebanyakan betinanya tidak bertanduk. Ya. Dan ada yang percaya itu mitos atau memang nyata juga sih. Ketika bibitnya bertanduk, cenderung si anakannya itu bertanduknya suka singkang atau dengdolnya. Nggak seimbang lah. Nggak seimbang. Beda antara Bandung Jakarta, yang satu ke Bandung, yang satu ke Jakarta. Jakarta. Gitu. Sebetulnya kayak dari genetik betina bisa mengeluarkan tanduk juga, gitu ya. Gitu maaf nih, gitu. Itu tidak diurus yang namanya anak tanduknya pun kalau genetiknya bagus akan bagus. Lebih ini, gitu. Nggak usah diurus. Mana di butik-butik dari kecil enggak. Yang penting pakan yang konsisten. Pemberian pakan ya dunungannya. Pemberian pakannya konsisten, jangan berubah-ubah. Kayak ini nih. Keren. Nih. Walaupun 2 nih. Anak dua-duanya. Anak 2 nih. Jantan 2-2. Kelihatan tanduknya juga kalau produk ininya apa? Bibitnya udah terbukti gitu dulu. Pasti anak-anak tanduknya juga bakal rapi terus. Gitu. Nah itu saya tidak pernah ngurus tanduk domba ngebutik atau apa. Kalau ngebutik itu biasanya untuk daya tarik nilai jual. Ya. Betul. Yang bapaknya aja yang sambung itu saya nggak pernah butik. Gitu. Sebenarnya kalau ngebutik itu memang lebih ke kebersihan ya, kesehatan. Tapi kalau dari
faktor pertumbuhan itu yang utama ya genetik. Ya itu. Pertumbuhan Ya, tanduk juga kan genetik. kalau TV seperti ini kan dari kecil juga udah kelihatan seimbang. Udah kelihatan. Gitu ya. Hanya tinggal dimantapkan dari segi pakannya aja mungkin. Iya, gitu. Kalau pakan mah sangat mempengaruhi ya. Pakan sebetulnya nggak mempengaruhi juga. Yang penting mah kenyang. Dan dari dulu juga pakan itu rumput. Ya iya, makanya kan saya bilang kalau dia nggak kenyang gimana mau terpenuhi kan. Maksudnya begini. Jadi kadang-kadang orang lebih cenderung pada suatu pakan konsentrat atau segala macam. Kita alamiah aja, hanya rumput aja gitu ya, untuk memenuhi apa nutrisi, protein, karbohidrat segala macam gitu. Kita kembalikan ke alam, jangan dibikin repot hidup. Benar. Tapi sih kalau saya sih menyikapinya seperti ini sih Pak ya. Orang pakai konsentrat, orang pakai fermentasi, pakai silase. Tujuannya sih bukan untuk dari segi pertumbuhan genetik atau tanduk ya. Tapi dari segi waktu mungkin mereka tidak sempat maksudnya stok pakannya kan gitu, jadi biar tidak bisa sempat ngarit gitu. Jadi dengan mereka ingin beternak tapi waktunya yang terbatas. Gitu. Mungkin seperti itu ya. Ya sekarang yang pagi-pagi dikasih makan, siang dikasih makan, sore dikasih makan gitu ya. Tapi hasilnya nah sama aja, yang dikasih makan sore aja ya. Dikasih makannya sore aja. Gitu, sore aja dikasih makannya gitu. Ya pagi-pagi harus bersih semua gitu. Kenapa harus begitu? Karena kita ada suatu schedule pemberian buat cacing gitu. Induknya yang dikasih. Jadi jangan langsung ke anak. Jangan langsung ke anak. Jadi nanti usia 1 bulan induknya dikasih. Usia 2 bulan, setiap bulan kita kasih. Setiap bulan dikasih. Setiap bulan kita kasih. Induknya. Setelah lepas baru langsung. Setelah lepas sapi, induknya dikasih karena mau dikawinkan lagi, dikolonikan lagi. Baru anaknya kita kasih juga, baru lepas sapi. Kapan induknya nggak dikasih? Waktu dia hamil. Nah itu. Jadi sistemnya seperti itu. Nah ini baru 2 bulan setengah ini segini anak tunggal. Gitu. Nah tapi posisi tanduknya udah simetris. Gitu. Kalau dari kecilnya udah kemana aja itu nggak bakal bisa berubah. Udah nggak bisa diharapkan. Kalau misalkan dari kecilnya udah kelihatan cek orang Sunda mah ya, saur orang Sunda lamun tina puhuna geus dengdom geus moal tiasa dikukumaha. Nah itu. Lebah. Walaupun itu anak siapa, kita nggak butuh yang namanya istilahnya turunan siapa, silsilah, darah si anu. Yang penting bukti anaknya sekarang. Nah, intinya gini, bagaimana kita bisa menciptakan betul. Sependapat. Proses kita bukan hasil proses orang lain, bukan membesarkan nama besar orang lain. Tapi besarkanlah nama kita sendiri. Mantap. Orang bisa menciptakan nama itu, kenapa kita enggak ya? Nah, gitu. Sepakat. Gitu ya. Gitu. Tuh, kalau ini mah sudah pada seimbang gitu. Alhamdulillah. Cuma yang masih proses mungkin penyeleksian yang ini ya. Proses penyeleksian dari segi tanduk yang ini ya. Iya, betul. Nanti kita bisa dilihat di mana istilahnya laktasi kedua. Laktasi kedua. Gitu, ya, laktasi kedua. Pak, tina sabara periode keluar anak sarai. Dina 1 bibit. Apakah setiap turun dari anak pertama sampai dia tidak produktif lagi itu bagus semua atau memang ada jeda-jedanya? Itu kalau udah terbukti 1 kali, ya kesananya bagus semua. Ya, kesananya bagus semua. Sananya bagus semua. Saya sadayana tah. Saya sadayana. Jadi kumati awal. Kumati awal gitu. Makanya kan gini, kalau ini clear udah bagus, gitu. Lihat nanti laktasi kedua. Karena biasanya kalau dari betina yang baru laktasi gitu, terkadang dari posisi tubuh masih kecil. Nah nanti bisa dilihat di laktasi kedua. Kalau laktasi kedua itu bisa menghasilkan tanduk yang bagus gitu, terus dari warna bulu juga sesuai gitu, sesuai dengan
apa namanya tuh Pejantan. pejantannya kan gitu. Nah itu baru kita teruskan. Jadi kadang-kadang jeleknya itu di waktu pertama gitu. Aya nu nyarios kieu Pak, bahwa si genetik itu akan turun dari kakek juga. Betul gitu. Ada Ada juga darah, ya? ada darah si kakek. Tapi kalau istilahnya disebutnya biang cetak, darah si kakek itu begini. Anaknya itu putih, Betul. gitu ya. Ini hitam. Dulu si kakeknya teh warnanya teh hitam, tapi anaknya teh putih. Ketika dikawinkan lagi dengan putih, warna putih, si bapaknya nih pejantan yang dikawinkan hasil anaknya itu, gitu. Tiba-tiba anaknya itu jadi hitam, gitu. Nah yang begitu bukan biang cetak, berarti bukan nurunin itu, tapi dia lebih cenderung larinya ke gen induk. Gen induk Gitu. Nah tapi kalau seandainya bapaknya putih, anaknya hitam, kakeknya putih, anaknya hitam, dikawin gitu sama namanya pejantan putih gitu. Bahkan itu jadi putih gitu. Nah itu bagus. Itu akan seperti itu. Oh berarti yang dilihat lebih cenderung, kalau lebih cetak lebih cenderung ke hasil dari segi genetik pejantan. Tapi gitu. Harus seperti pejantan aja. Kalau buat nyetak itu lebih dilihat ke genetik si bibit. Betina. Gitu. Jadi bukan dilihat pejantannya, bukan bahwa pejantan ini pejantan cetak, bukan, enggak gitu. Bukan, tapi kan? Larinya yang namanya biang cetak itu biang itu berarti betinanya gitu. Justru kadang-kadang para tokoh domba Garut itu biasanya gitu, betina biang cetak bohong. Saya bilang begitu. Ya. Bohong 100%. Kalau tidak ada bukti. Kalau dijual. Gitu. Kalau dijual bohong. Gitu. Adapun mungkin yang dijual ada beberapa faktor. Satu karena memang karena kebutuhan, ya kan. Dua karena memang keakraban sesama peternak gitu. Ada juga sih, tapi kalau misalkan untuk dijual karena kebutuhan ekonomi secara cuma-cuma kayaknya enggak. Tapi kalau misalkan karena untuk mempererat tali persaudaraan, kekeluargaan lah, biasanya itu kekeluargaan. Kalau istilahnya untuk bisnis masalah bibit biang cetak itu jarang ya. Jarang. Karena kita pun mencetak bibit cetak itu susah. Sulit. Nah, itu susah. Mudah-mudahan ya saya kesini dikasih nih biang cetak. Insya Allah kan kita udah ke keluarga. Mantap Bapak. Minta doanya aja ya, khususnya subscriber Bibi Lintik ya. Umumnya yang lagi nonton ya, karena ini daging semua nih. Jangan pokoknya jangan dilihat cantik bertanduk. Wah, dari istilahnya segi apa ya? Gitu, dari segi fisik. Jangan dilihat dari segi fisik. Kalau anak sekarang bilang mah cantik sih, tapi nyebelin. Ngeluarin anak yang bagus. Percuma, tapi tidak menarik, tapi menghasilkan yang produktif. Ya, bagus, seperti itu. Gitu. Jadi jangan lihat casing. Benar nggak? Iya. Lihatnya mesin ya. Lihat mah hasil gitu. Parabot. Gitu. Alhamdulillah. Tudungan mana nurek dijimatkeun ka abdi? Ya, yang mana ya? Ini mana ini anak-anak ini kebetulan. Ya, bangun. Pemirsa, saya nih subscriber Bibi Lintik, saya ini pengen kesini tuh harus berkorban apa? Kandang dan Sinawasena tuh. Iya. Baru saya berani kesini. Coba ya. Mau dibilang ini saya transfer berapa? Saya rahasiakan ya, mohon maaf. Ya, karena demi ilmu itu. Nah, demi ilmu. Karena apa? Jangan lihat dombanya, karena ilmu itu mahal. Mahal. Masya Allah. Nah, ini kayak ini seperti biasa domba betina. Ini ya, kalau yang ini tuh anak 3 nih. Kalau ini yang dikasih, ini mah kemarin nih, dari Kolohren Kasiron. Kemarin dari Pak RW, yang kejadian Pak RW-nya itu dibacok itu. Yang kasus kurir
pengiriman gitu. Nah, mungkin dengar ya Bibi Linting ini. Ini minggu kemarinnya dia kasih saya karena ya alhamdulillah dia bisa beternak domba, bisa breeding domba sampai yang tadinya istilahnya cuma 20 ekor, akhirnya bagaimana cara koloni yang baik, bagaimana cara beternak yang baik, breeding yang baik. Dan dia berhasil sampai sekarang itu di kisaran domba itu dia punya bibit itu 20 ekor, sekarang udah mencapai hampir 60 ekor dalam satu periode itu. Satu periode itu berapa lama waktunya? Cuma 8 bulan. Masuk akal. Cuma 8 bulan. Soalnya waktu itu saya juga pernah kirim ke daerah Sukabumi ya. Itu kirim 80 ekor dalam jangka 8 bulan. Itu udah menjadi 204 ekor. Nah, itu. Akhirnya dia kasih bonus ke saya ini nih. Masya Allah. Ya, kemarin dan minggu berikutnya. Jadi kalau mau ilmu tuh harus berani berkorban ya. Karena ada 3 faktor ilmu itu bisa bermanfaat di kita. Apa? 1, jadi deket resep barahan. Lamun resep hungkul teu deket komojeng teu barahan koret. Wah, benang ilmunya. Iya. Ada, jadi dalam segi hidup itu sebetulnya ada suatu timbal balik. Ada timbal balik. Nah, memang ilmu itu harus ikhlas dibagikan. Betul. Gitu. Tapi bagaimanapun juga kita ada suatu rasa mungkin ya, gitu, rasa berterima kasih. Betul. Atau rasa kekeluargaan. Ya intinya ketika istilah segala sesuatu menghasilkan, masa tidak berterima kasih sama ya, nah karena ilmu itu karena mereka itu punya etik mungkin ya. Kalau kata Kang Deddy mah harus pakai rasa ya. Gitu. Harus pakai rasa berarti pakai hati ya. Turun-turun, orang ngopi deh ya nomor lah. Oke.